karena saya pikir isaan terus udah ternyata yang nyebut malah tarawih di tempat saya dulu. Tarawih saya saat rambungnya saat pikir katanya memberi kesempatan saya istirahat katanya. Ya sudah niatnya apa? Niatnya baik. Jadi pikir saya ikut taruh di sini, begitu rampung langsung enggak. Ternyata yang disebut malah taruh di sana. Padahal taruh di sana ada kultumnya, tambah sunnah. Yang kultum mahasiswa tambah sunnah. Bapak Ibu, malam hari ini kita memperingati Nuzul Quran. Saya ingin melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Sukamto. Ini Bapak Ibu, puasa itu tujuannya takwa. Terus maaf, puasa bukan untuk menurunkan berat badan. Ewan ini tak bobotnya apa langsung nerah cetro mulai wes jelas. Biasanya bapaknya ditemukan. Oke. Biasanya bapaknya terus nanti kau nggak menjawab secara gelem poso ya karena renang dan foto kenceng langsing. Ibunya jawab percuma pak. Kenapa? Lagi iwak paus renang kabeh. Tidak belum raga saya biasa. Maka Bapak Ibu, puasa bukan untuk itu. Puasa itu jelas ayatnya wa'allakum tattaqun, agar kita menjadi takwa. Pun cetok. Dan tadi yang disampaikan dengan tidak ada Pak Yahya tadi, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi puasa tujuannya takwa, Quran untuk orang yang takwa. Maka kalau puasanya berhasil, mau nggak mau kudu manut Quran. Kalau ngayal kepada Quran berarti puasanya gagal. Betul, lebih urutkan nonsen. Nah ini nonsen sinau, nah cara tentang kampus itu logika. Ada premis mayor, premis minor. Puasa tujuannya takwa. Quran itu untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau puasanya berhasil, maka dia menjadikan Quran sebagai petunjuknya. Tidak mau menggunakan Quran atau setelah Quran berarti puasanya gagal. Maka salah satu upaya agar puasanya agak mendekati berhasil itu terus pada darus Al-Quran. Bapak itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk, saya urutkan harus diyakini dulu. Nah, masalahnya yakin, kalau bahasa Arabnya iman. Iman kita kepada Quran itu berlebihan. Meyakini Quran sebagai kitab suci karena saking suci ini malah ratau nyenggol belas. Lu bukan ratau nyenggol Quran suci ya aku kotor. Akhirnya ratau nyenggol Quran. Al-Quran dianggap kitab suci tapi kemudian ratau nyenggol mereka dianggap terlalu suci sementara dirinya katanya kotor. Akhirnya jauh dari Al-Quran. Atau keimanan yang kebablasan juga. Quran ratau diwaca karena diyakini suci, akhirnya ditulis cilik-cilik, dibungkus mori, janggal itu diberlawan. Jadi ini kanggo nolak setan. Padahal pas pasang setan itu lebu, kan malah rasa metu itu Pak. Ngoten lho, wonten boten tinggi sekolah ini. Pernah lihat deh, pernah lihat. Yang terawih di situ rumahnya ada kayak begitunya. Alhamdulillah, masa yang ngaku ya mungkin lah. Pokoknya itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyatanya sakit Ustaz. Kalau soal bisa. Iya, jangankan tulisan Arab, jangankan Quran, yang lain itu aja bisa kok. Tapi kan iman kalau Al-Quran, yang namanya petunjuk kok hanya untuk seperti itu. Nah, betul maksudnya itu ngaten. Jadi iman Quran mempetunjuk kok malah hanya jadi jimat, hanya untuk ngusir setan, mengusir jin atau non-sewu, hanya untuk kemudian mengirimkan doa. Padahal dia adalah petunjuk. Petunjuk. Contoh dalam surah Yasin ayat sudah dengan asri Yasin mesti apal.
Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Surat Yasin swidak wolu. Sing sapa wong tambah umure tambah tuwa bakal bali kaya bocah meneh. Konsewu tambah umur itu berarti urip apa mati, Pak? Kesurip dong. Nggih, lho nak tambah umur nyedaki mati ini pun lumrah. Ning men saya cedak ukurane mboten cetha. Karena bayi lahir mati kadang wong tua sia-sia kurang-kurang. Teng rumah sakit dibesuk mari sing besuk mati ya. Nggih. Pun seminggu koma, semerong minggu koma, sampai dibesuk bareng-bareng ra entuk dituliki, to takon pi, wis koma. Sing ngabari ngono iki malah titik. Mati. Ra koma meneh. Lha ini soal mati ngoten niku. Nggih. Maka lho non sewu anak mengantarkan pemakaman orang tuanya bisa wajar normal mergo bapakne pun sepuh. Neng wong tua mengantarkan pemakaman anaknya nggak kurang-kurang. Iya. Lalu saya kemarin ke Purwokerto itu orang tua mengantarkan pemakaman anaknya. Iya bisa. Untuk cucu mengantarkan pemakaman kakek neneknya wajar pantas wong bayi mensepuh. Tapi kakek nenek mengantarkan pemakaman cucunya kan wonten. Jadi non saya umur tidak bisa, maka kita diingatkan wa man nu'ammirhu sing sapa wong tambah umure nunakkisu fil khalq bakal balik kaya bocah meneh. Bayi lahir ompong saya tua ompong meneh. Bedane bayi ompong guyu mesem nyenengke. Bahasa terus lah. Inilah manfaat masker. Jadi masker ini mana manfaatnya kan orang tua, yakin. Saya tetap hikmahnya luar biasa. Maka Bapak Ibu non saya, iya, ini kan peringatan orang yang masih hidup. Jadi surat Yasin itu salah satu ayatnya mengingatkan kepada orang yang masih hidup yang tambah umur tambah tua bakal balik koyo bocah meneh. Cilik mangan bubur, sepuh bisa bubur lagi. Unsai bayi rambatan sepuh estu tua tenanan iso rambatan meneh. Nggih. TK didumi senek karena mani dumpet tua tenan iso ngono meneh. Banyak kejadian begitu itu. Mulanya non sewu ayat itu maksudnya nopo. Nah iseh nom ngompeni wong tua kudu sabar. Ngoten lho. Nek ayat ini difahami anak-anak bakal bekti karo wong tua, ora bakal cerita. Pi bos, marotong Allah wis budek. Ngono iki. Enggak bakal begitu. Kenapa? Karena dia ngerti orang tua itu ya semakin tua begitu itu. Bayi melakukan awan-awan rambatan tua awan-awan meneh. Maka tahu itu difahami sebagai suami istri, oh luar biasa. Soben bojoku saya tua saya lumrah. Maka di tahun 70-an 80-an olahraga Melayu bareng neng Tembalang sehat kuat. Begitu tahun 2020 jangankan Melayu bareng melaku bareng tentenan. Neng gogangian lu cukup di jebul larang tempo kempis-kempis maka itu biasa. Lu kalau mau begini indah somben umpama ya mudah-mudahan tidak terjadi bayi dorong pakai kereta bayi tua tenanan bisa didorong pakai kursi roda. Neng wong tua turun bayi neng kereta bayi ini kok bayi ini peleng-peleng bayi ini ngecas-ngecas wong tua semenyirak karuan. Dengan anak mau meneh mantu nyuruh orang tua gerblongan karo ngecas-ngecas. Stres bu yakin. Enggak, kok meneh lucu. Lho kok malah bunyinya tenang. Estu, kalau ayat ini difahami kemudian mudeng, Al-Quran dijadikan petunjuk dia mudeng, maka kemudian ketika mendorong suami atau sebaliknya mendorong istrinya, itu yang lahir adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, yang ada rahmah sayang.
Ya Allah, aku di ngapura sing akeh ya Bu, kowe njen urip melu rekoso dadi bojoku, dadi sampai tua kare kowe kaya ngene, aku di ngapura sing akeh. Itu kalau suami dorong istrinya begitu, menggugurkan dosa. Atau sebaliknya, ya Allah Pak, jenengan biyen wis labete karo aku luar biasa. Bismillah iki muga-muga dadi penghapus dosa-dosaku. Lho ngono kuwi apik. Kalau enggak ada rahmat, wong itu ngurung sing kampung itu orang batin kok. Kowe iki nom galak tuwa kowe ngurung. Aku iki drojokan nak cul bisa. Lho begitu lho Bapak Ibu, maaf lho. Pernah dengar kisah artis dengan artis menikah padha sing lanang rada sepuh sing wedok nome ra karuan, begitu sing lanang rada tuwa ra kuat tinggal mlayu. Iya. Kenapa? Karena enggak ada rahmat di situ Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, maka Quran itu supaya menjadi petunjuk, dia satu setelah kita imani. Keimanan berikutnya Pak, sebelum saya masuk yang kedua, ini umpamanya buku bahasa Inggris, gitu, moco kangelan, terus kon jaluk tolong Pak, tolong diterjemahkan, lalu diterjemahkan menjadi buku bahasa Indonesia. Ini pun jadi buku bahasa Indonesia. Lajeng buku bahasa Indonesia ini jaluk tolong diterjemahkan meneh, dibalik meneh nganggo bahasa Inggris meneh. Neng buku pertamanya dumpetke, mungkin tak pun dados dijejerke yakin benten. Meskipun mungkin maksudnya bodoh, neng redaksinya pasti berbeda. Itulah nonsen yang terjadi pada semua kitab kecuali kepada Al-Quran. Semua buku kitab apapun namanya sudah terjemahan, bahkan terjemahan dari terjemahan. Tambah aneh menanya Pak. Quran bahasa aslinya akan selalu ada, supaya kemudian diterjemahkan bahasa apa saja tetap baliknya kepada aslinya. Itulah kenapa Akbar dan Akmal yang anak Jogja itu bocah SD apal Quran dikelilingi ke Rusia, ke Eropa, ke Timur Tengah, kon apalan dicek podo plek dengan hafalan orang-orang Timur Tengah, orang Amerika, orang Rusia, karena Quran podo. Ini hanya tinggal Al-Quran, buku kalau disebut buku kitab itu yang kemudian masih terjaga keasliannya. Maka Bapak Ibu, setelah kita yakini begini, yang tidak ada keraguan di dalamnya, monggo kewajiban kita selanjutnya yang kedua adalah membacanya. Setelah diyakini, diimani, lalu dibaca. Bapak Ibu, kalau dengan yakin apa lagu ini? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Apa itu? Tombo hati iku 5 perkaranya. Yang pertama maca Quran sah maknane. Ning nyanyi terus kata maca Quran. Iki kira-kira piye dalane? Nggih. Dokter, Pak Dokter, kalau ngeluh awak dan greges terus diparingi resep, tulisannya cetok paracetamol 3 kali 1. Go gali ora obat malah nyanyi. Obat ngeluh jenenge paracetamol. Ngono ki kira-kira mari apa? Itulah yang terjadi. Kenapa orang jauh dari Al-Quran, kemerungsung hidupnya senengannya ribut karena jauh dari Al-Quran. Ngerti nyanyi tok, ya ngerti apa obat hati ada 5. Yang pertama cepat banget baca Quran dan muni tok. Obat ngeluh jenenge paracetamol, nyanyi tok ratu bila. Terus bayi nih dokter ya tolong dinodok, kok panas kurang medul blas dok. Lah berarti wis tumbuh mas, dereng wong rok tumbas. Wah lah kowe katanya parah kowe. Wis enggak preso ora awakmu sirahmu mas. Kan begitu lho Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita baca Quran. Lah tapi nun saya Pak Pro mas Quran apa lancar. Terus pripun? Enggak apa-apa. Membaca Quran fase Allah paling rahmatnya, membaca Quran global gratis dapat 2 pahala. 1 pahala moco, 2 pahala gembrobios. Mergo
kancani lho Pak. Temu iki lho pada usah, pada tarweh, tadarus. Ora kudu nganggo mic. 5 sak rombongan 5 mawon sengaja nyemak gendane 5 maca saged penak. Nek wong 20 bareng sing nomor 20 jengkel suwene ra awon. Pemene sing pertama seneng maca sampai 5 halaman ra pindah. Nah, maka enak 5 kok kekurangan mboten lancar. Oh ya Allah. Ganjaran double. Ojo diseneni ya Allah togu. Sak kepil sak halaman kok salah rolas. Pokoknya aku rasa salah gelas, lu kok iso aku ra maca. Lebih bagus baca karena dan keliru daripada orang tahu keliru mereka orang tahu maca. Iya baca saja. Lu ngendikane Pak Yai mereka nak makna macane keliru, harokate keliru, hurufnya keliru, maknanya beda. Nggih, kalau yang menerjemahkan manusia. Tapi kalau kita sedang membaca kalamullah, Allah lebih tahu dengan yang kita baca, yang kita ucapkan, meskipun rada telu sedikit pun Allah Maha tahu. Nggih. Sajane mun saya kula panjenengan sami salat rapate fase ku ora apa-apa. Sing kudu fase ku imami, mergo dimakmumi wong akeh. Sebab nek imame mboten fase, makmume do ngerti, mesti salat ora khusyuk. Alah kedawan. Alah keliru. Terus akhirnya ora bakal khusyuk. Lho betul. Iya. Nah sajane niku Gusti Allah kula fase jenengan fase alhamdulillah mboten fase mboten masalah. Tanggone Gusti Allah. Ning mergo makmume menungso daripada ngurasanan ora tarweh imame kuwi kok keliru terus kok. Aku maca subhanallah ra digatek itu ya Allah. Ya maka kemudian penting di situ. Tapi kalau kita ingin beribadah kepada Allah pun maos mawon. Apalagi berlima atau berkelompok itu tambah saya. Nah, yang lancar, yang fasih, warattil Qur'ana tartila. Anggilipun maos ingkang tartil, alon-alon. Kenapa? Paring pambiyantu dumateng ingkang sambil sinau. Bismillahirrahmanirrahim. Mandek rada stela. Kaketang romse telung detik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mandek. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mandek ambekan. Ngoten niku sing diajar nyimak penak. Ngetutke ngangge tudin iki dawane sakmene penak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi Allah sing nyemah stres lebih yakin. Oh lagi. Allah bilang akhir sudut mulai. Maka iya. Loh kecuali podo fasai, podo lancare, kemudian podo apale pun monggo mawon. Meneng musola, teng masjid karo bareng pambiyantu membantu yang sedang belajar. Umpama ada sakjane pengen maca ning sing rada wedi melu nyemak kan ganjarane sami. Enggak lho, maca karo mrene ganjarane padha sami. Mirengke itu jauh lebih berat daripada sing maca. Napa mulih menyekel Quran, mulih ngrungokke karo cekelan HP, yakin Qur'ane tinggal apa? Tinggal HP. Ini aku orang Inggris itu ambil motor aja. Jadi contoh aku mau mata perono. Problemnya dalam mata Allah itu konsep sama sholat. Kok imamnya bacaannya panjang, itu enak imamnya. Makmum itu berat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Ngoten niku makmum bingung iki surat apa ayat piro. Kok aku ora tau krungu biasa. Sing ngerti mikir iki meh pirang ayat. Ngoten niku enggak khusyuk. Kalau imam ngerti ngerampung pirang ayat ngerti, Pak. Maka yang mengucapkan itu lebih ringan daripada yang mendengarkan. Sing ruwet itu mikir pirang ayat. Waduh, lho kok meneng. Meneng iki terus aja. Iya, pirang ayat. Ngoten niku sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pahalanya sama. Kenapa? Ketoke sing ngrungokne iki ora muni apa-apa, tapi berat karena dia harus mendengarkan. Mendengar dengan mendengarkan kan beda. Kalau mendengar itu pasif, kalau mendengarkan itu aktif.
dan itu bekerja otak kita, pikiran kita, mata kita, sehingga Allah berikan pahala sama dengan yang sedang membacanya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kewajiban berikutnya setelah membaca, jangan lupa tombol hati itu kalimatnya maca Quran sak maknane. Maka kemudian dulu ada namanya tradisi yang disebut dengan tadarus. Para ulama dulu menyebut membaca Quran habis sholat tarawih itu namanya tadarus, kajian. Kalau yang kemudian kita lakukan hari ini kan murotal, membunyikan huruf-hurufnya. Targetnya sebulan khatam bentelu. Nah, itu namanya murotal. Tapi kalau dulu para ulama memberi nama tadarus, kajian, disinauni, dimaknani. Neng non saya karena tidak setiap masjid itu punya kiai, maka ya akhirnya sing penting maca Al-Qur'an. Neng tentang saya mestinya memang ada kajian didelok maknane. Allahakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, mandek didelok artine. Nombok-nombok bondo ora tau tinggu ngerti-ngerti mati. Kalla saufa ta'lamun, ojo ngono bos, engko gelo. Summa kalla saufa ta'lamun, tak baleni meneh pisan, ojo ngono, sok ben bakal gelo. Kamu akan tahu akibatnya. Kalau bahasa aslinya begitu. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Qurannya hanya begitu, Pak. Nanti kalau terjemahkan bebas, ojo ngono, sok ben ngerti gelo. Gelas warna-warna, cempluk ono, loncong ono, cendek ono, dhuwur ono, sing dienggo gelas plastik kok. Ya, gelas sing apik-apik ora tau dienggo. Cangkir-cangkir nggo pajangan kok. Manjing go anake diseneni. Jumbo kuwi iki nggo tamu. Padahal ora tau ono tamu gelas. Terus gelas iki opo ya? Begitu wonten tamu disuguhi aqua gelas. Lah terus gelas iki nggo opo? Repot-repotin tau. Mungkin omahe cilik bufete isine gelas anggere ana pengajian geser, ana arisan geser, ana dawuh geser ora nganggo sentet dewe-dewe. Dan kalau mati tidak pernah kita gunakan sama sekali. Maka pakai saja dinikmati. Mungkin biasa tau. Gelas model-model dan gelas uang gitu, model warna-warna tinggu. Iya. Kok api nggo tamu, alah ana tamu tinggu-tinggu wae. Tamu bokai kapua gelas aja. Ya kita pakai begini aja, nikmat bokai. Mungkin pasti banyak orang yang begitu. Sugih, pinter boleh duit, neng dari eman-eman, antar menjajah dari eman-eman. Poso setu sahur soto, minggu sahur bakso, senin sahur rendang. Ini bentuknya mie tampil. Mie rasa soto, mie rasa bakso, mie rasa rendang. Jadi ini mirip duitnya nanggung badan ngomong ya eman-eman bondo kan gak dinikmati itu eman-eman dinikmati di mobil tumpai itu mawon beres. Kadang-kadang aneh orang itu sampai mulai desa Pak ini ngetir mbak ini sebelah anak-anak yang buri sesuatu itu bengak-bengok bu lapar yo besok dari rumah makan lah anaknya nuting lah kayak bu rumah makan nanti bapaknya nyaur kayak kanan jalan puter balik kangelan bablas anak bengok lagi kiri jalan kayak sepi berarti enak terus udah geblas menang lah kayak rame lalu harus ngecekan omah akhirnya tekan omah gondok minah ini aku sebenarnya yang keren Allah aku sebenarnya disesek bodoh dunia maaf aku dunia dinikmati kok iya punya dipakai ojo eman-eman ruko ade rak karuan sing dinggo sing jamure kan jengel tenan iya lah saya butuh wis sing jamure iki gawane ya dadi sing ampe itu wong nang omah duwe alhamdulillah kembali kudu ruko saya luar biasa alhamdulillah bagaimana luar biasa bapak yang dirahmati Allah Quran dibaca dimaknani. Nun sewu. Sekarang kan sudah ada Quran terjemah. Dibaca terjemahnya bisa. Kalau orang bingung lebih takon, barang ketok seniki. Nggih. Golek kiai takon kangelan langsung WA. Iku nun sewu.
kok pada Ustaz Pak Yai mun saya ini zaman saya ini ngoten kok WA pun betul masalah. Saya biasa ditanya begitu. Ini baru saja tadi ditanya, Ustaz fikih boleh nggak langsung ke satu orang atau 30 bulan? Boleh aja. Duit kena, beras kena, sego mateng ya kena. Pokoknya senambani seneng. Ngoten mawon. Nggih. Pinten saya apik. Ngoten mawon. Iya, lho namanya fidyah ngukurmu kesuwen. Pokoknya anggar manganmu piro, sekali mangan 10.000 wis berarti 20.000 wis minimal, 30.000 tambah apik, 50 tambah apik meneh. Ora mau. Pengge 30 saya setengah. Mana ras itu. Pokoknya sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gampang, agama itu gampang aja digawe aneh. Dibaca ayatnya indah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat Al-Baqarah. Apa kata kan? Orang ayat 95 apa kata? Infak sedekah. Membaca Quran langsung mangkat ngaji, mangkat tarawih karo sangen. Macane kuwi pendak malam Jumat muni wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ngono ku bolak-balik. Nang kota amal teratapan. Aneh itu. Waduh ya Allah, kota menang sampai pindahnya guri iya menang. Kapan kancane budi kota pinten 3 lha kok 3 nggih setunggal meeting setunggal ngajeng dan sing siji moyak jenengan. Iku sekalian nang rahmat Allah. Padahal iya kan perintah sedekah itu enteng kok. Wong namanya wa mimma, dari sebagian kecil harta, sebagian kecil. Nun sewu Jumatan kono kota amal lewat buka dompet itu isinya warna loro 100.000 karo 2.000 kira-kira sing jegur sing ndi lho cekoro andane. Memang perintahnya begitu, sebagian kecil nah gede mesti kok gelo ini tekan omah padu karo sing lanang lho bu ra masak wah wis tau kota amal mesti ribet. Kenapa? Karena perintahnya sebagian kecil. Maka lazismu itu kan menyediakan kaleng kecil sisa belanja. Enggak apa-apa. Belanja kurang 2.000 leboke, kurang 2.000 leboke. Sebenarnya saksi kan pun sudah itu kan. Loh itu sudah itu RT pinten RT ini? 70. 70. 6 itu pun pinten. Wadah ya? Kesuwen lebih tunggu. Pinten? Iya luar biasa kan ya. Kalau kemudian enteng itu mau ngerampungi masjid itu sudah petera karuan ke jalan beres. Enggak kerasa bu. Tapi kalau dengan nyumbang warisan gila komisi komisi 1.000 abad kok. Neng sewu sisa belanja mangato sewu 2.000 leboke mendino dari belanja rakyatan sewu dileboke pun pesen pendahuluan belum mriki. Mungkin diparani golong tak pun pakah dewi. Wamin marasaknahum yunfiqun, sebagian kecil, bukan sebagian besar. Sebagian besar masih berpinggir kabeh. Ya hanya orang-orang tertentu saja yang sanggup melakukannya. Loh ini Quran dibaca, dimaknani, indahnya luar biasa. Wa ashiruhunna, itu saya paling contoh-contoh Al-Quran karena dia petunjuk. Tadi yang pertama At-Takatsur, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga tadi yang pertama surah Yasin, yang berikutnya harus berikan contoh. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istrimu, dengan suamimu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Sing dianggap apik menurut ketentuan yang disepakati bersama. Nah, kira-kira terjemahnya gampang atau artinya apa? Dalam Islam itu kita diperintahkan suami istri itu komunikasi yang baik. Misalnya kalau teng dusun, misalnya Purwokerto, saya kan Purwokerto, memanggil mamate, babate, itu kalau baik pasti aja. Neng nak harus pindah neng Semarang kok rasanya rak nyaman, ganti yang baik apa? Kan begitu. Baru saya ngerti neng desa, ngoncone ngundangi bobo buyung, neng kono malah papi mami, lo raya banget. Ini mami, nopo pi, dia boleh jagung. Apa banget papi mami boleh jagung?
saya sekalian yang dirahmati Allah. Tapi kalau di kampung misalnya, ini jalan apa kampungnya? Sumur botol, papi mami biasa dipakai aja. Ojo niru sing neng desa mengko diguyu wong juga gitu loh. Boleh, lima adalah di Solo. Nggak benar begitu. Nggak apa-apa. Apakah mae jelek? Enggak. Kalau menurut kampungnya baik, pakai. Atau mau panggil abdi, umi, ayah ibu, ayah bunda, silakan saja. Enggak. Nah, orang Jawa lebih senang manggil ibu. Nanti anaknya mendapat air susu ibu, ASI, air susu ibu. Kalau manggilnya bunda kan asbun, ya, air susu bunda, kan gitu. Nah, manggilnya emak ya asem, air susu emak. Nah, manggilnya umi, air susu umi. Begitu loh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terserah. Aku ramoni sebentar pokoknya dirahmati Allah tidak apa-apa. Gitu loh, kemarin bocor tadi begitu, tapi tidak apa-apa kalau itu baik. Maka saya di rumah itu istri saya tetap manggil sampai hari dengan panggilan tetap mas. Oh cukup ganti, gue tetap doa itu kode tuanya tetap ngundang mas. Dan apa mas gen kita tetap nom. Lah gue ngundang aku malah aku dikira dukun. Biasa lah gitu loh. Anak-anak apa enggak apa-apa, nah gue tetap tak akan undang mas bae gen kita nom. Iya mesra. Iya sampai hari itu tak tetap panggil din ben awet nom gitu loh. Iya, tapi kalau mau manggil yang lain terserah. Bang Kakung, dan Mbak Putri, pilihan kaberian, wah mesranya rakaruan. My love, come you please. My darling, wah rakaruan. My honey, sampai putri gumun bang. Jenengan kok iso mesra karo Mbak Putri to bang? Menengo. Aku ku lali jenengane Mbak Putri. Mulane tak bukan mesra. Iya itu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya Mbak Putri remen bang. Ya maaf sekalian loh. Tidak semua orang bisa sampai tua mesra. Mekah itu tower Zam-Zam lantai berapa itu lupain. Ada Mbak Kakung, Mbak Putri dahar bakso berdua. Ya Allah, saya datang, Mbak kok tumbas bakso namun setunggal Mbak, kalau tumbas kempes setunggal Mbak. Jawabannya seorang masih jiwa itu loro rumah-rumah entah. Ngono dipun kula pendet kesendher berarti dari sarang-sarang masa sing dahar Mbak Kakung, Mbak Putri ngawang kok rangsang mas kesendok ya siji wae. Lah napa untuku kek dienggo Mbak Kakung. Lho niku saking mesrane. Ibu sekalian, luar biasa kan. Lho. Ora sampe ya. Aku dulu wong niku yo ngarang bos. Itu sekalian yang dirahmati Allah. Masuk ngono tenan. Nah, Bapak Ibu, Quran itu dibaca dan mensewu. Yang saya contohkan, saya berikan satu contoh lagi. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jika melakukan transaksi utang berutang atau apa saja dalam jangka waktu tertentu, maka catatlah, tulislah, ojo cuculan. Nggih, tulis. Maka Bapak Ibu nyumbang infak mau sedekah kelazismu Pak insya Allah akan ditulis dan diberikan catatan minimal ada kwitansi penerimaan. Sumbang rakyat mungkin sangat dan saksisan bersudah itu tetap dibuatkan tanda terima, ditulis. Kenapa? Fungsinya untuk kontrol supaya apa? Lazismu pengurusnya selamat kabeh karena nanti pertanggungjawaban akhiratnya aman. Kenapa? Semuanya ada laporannya. Lo ngoten. Nah utang piutang lo estu. Mas aku jalan duit ini. Lo ngopo anakku bayar kuliah lebih 5 juta. Yo disilai. Rampung disilai. Delala dari ngayon bayar non saya sing utang kapundhut meninggal dunia. Maoro begitu rong dino tolong dino maoro mas biyen bapakmu saurunge ora ana tau nyileh aku 5 juta. Niku anake nesu. Lah buktine napa? Wonten kwitansi nih. Waduh ya ora ana aku karo bapakmu akrab ora mungkin gawe kwitansi.
malah tukaran Pak jenengan pasang gawe dodo. Kenapa kemarin-kemarin tidak nagih? Ini begitu bapak saya meninggal malah nagih. Itu mesti dengan mergolu lihat kotak sumbangan itu akeh. Untuk Pak ini GPS itu ucapan istri dan anaknya ngomong begitu. Iya. Akhirnya yang ngutangi itu menghubungi saya. Saya harus jauh-jauh dari Semarang keluar kota hanya nemoni. Maaf ini ongko yang saya sebutkan itu sekedar contoh Pak. Iya. Akhirnya gue takut nih Mas Pi. Arah-arah saya ceritanya Pi. Gue ngutang tenan apa orang? Apa Pak? Wallahi demi Allah saya ngutangi ning nun sewu umpama anake bojone ora gelem nyaur malah tak ikhlaske ning aja bisa-bisa ngarani aku gawe dodo. Iya. Betul-betul minjemi. Ora gelem nyaur wis tak culke den padang kubure. Ning ngono aku gawe dodo malah tak tuntut. Ngoten niku. Kenapa? Gara-gara tidak tertulis itu. Maka utang itu ditulis. Kamane cilik 1000 gede 2000 ibaratnya sebaiknya tercatat kecuali siap mengikhlaskan. Lho ngoten lho Pak. Nggih. Termasuk saya Bapak Ibu banyak cerita. Nanti ngerti masjid didol. Karo sapa sing ngedol anake imame, Pak. Gara-gara apa? Mudah-mudahan ini terselesaikan dengan baik. Saya Bapak Ibu ada bapak wakaf kepada keluarga ini tanahku tak wakaf ke kanggo masjid ini namanya captok jadi bapaknya ngimami bapaknya yang wakaf anaknya makmum ini begitu bapaknya meninggal dunia kayak resek-resek lemari nemu sertifikat didelok-delok lho kok ngono kok berarti ku masjid lho ngoten niku lapor karo Pak Mir Pak iki tanah bapakku mek tak dol ngoten niku lho Mas wis diwakafke lho buktine pundi wong nyatane tulisane sertifikatnya masih nama bapak saya geger Pak didol Pak maaf Pak Mir ndak mau geger percuma diurus sampai kemanapun tetap menang anake wong tulisannya jenengane bapakne kok tidak ada pernyataan wakaf gara-gara tidak tertulis. Ini gara-gara tidak ditulis. Apalagi bapak anak ini bermoco tulisan duit memang ora digawa mati. Ning tanpa duit rasanya koyo ning mati. Namun sertifikat didol akhirnya sepakat takmir rembukan. Nun sewu. Salah satu takmirnya pengurusnya itu penggede negeri ini Bapak. Nggak saya sebut namanya iya penggede menteri ini tapi meskipun penggede kayak apapun digawe ke pengadilan tetap menang nyetel sertifikat jenengannya resmi anak bapaknya dan dia ngurus ke pengadilan sebagai ahli waris kan rampung Pak akhirnya sepakat dituku 20 miliar menurut anak dengan santai mendingin ini ya Bapak, alhamdulillah ini sudah menjadi milik jamaah. Saya ikut nyumbang 2 miliar. Kalau musuh, ayo ini semua mengenai aku anak rengenang, ayo nyumbang biro. Itu kan paling 1 saya udah mana itu? Aku 2 miliar, mana pun? Mau apa menang? Karena tidak tertulis, maka sertifikat itu harus juga jelas tulisannya. Iya. Maaf, saya contohkan ini semua petunjuk tentang kehidupan dunia. Selama ini kita memahami Quran itu urusan akhirat, ini masalah. Selama ini kita bayangkan Quran itu isinya swarga neraka, Pak. Ngerti nih Quran itu urusan agama, sholat, puasa, zakat, haji, rampung. Padahal itu sebagian kecil ayat-ayat yang saya contohkan itu semuanya bicara tentang dunia. Jadi kalau ada orang mengatakan urusan agama, dunia, menurut saya berarti orang buka Quran. Yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama, dia tidak ngerti Quran. Dan maaf, sekarang ini tren masyarakat cenderung menjauhkan agama dari urusan dunia.
dunia urusan dunia, agama, sehingga sampai politik sekalipun orang tidak boleh membawa nama agama, sehingga kemudian sudah diingatkan tidak boleh membawa sara, tidak boleh politik identitas dan sebagainya, karena menganggap Quran itu hanya urusan akhirat. Ngoten lho masalah. Saja itu masalah serius, Pak. Kenapa kemudian nanti nilai pemimpin orang jelas? Itu gara-gara kita menganggap Quran tidak boleh bicara tentang dunia. Padahal di sini Quran itu banyak urusan dunia. Belum lagi nanti saya contohkan la tadkhulu buyuta ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Niku contoh bertetangga menurut Al-Quran. Jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sampai kamu mengucapkan salam dan minta izin kepada yang punya. Loh jejak, Pak. Sampai bertetangga itu juga diatur oleh Al-Quran. Menjadi mau masalah mergo ora ngerti artine, ora entuk diartike, pemenang Quran sing artine ora suci yo tambah kacau meneh niku. Akibatnya umat Islam jauh dari ajaran Al-Quran. Padahal poso tujuannya takwa. Takwa kuwi cekelane Al-Quran. Mentang Quran berarti posone masalah. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian setelah itu direnungi, ya Allah, jebule uripku adoh saka Al-Quran. Umar bin Khattab niku nak maos Quran asring mandeg terus nangis. Maca Quran mandeg. Napa nangis ya Umar? Iki lho ayat kaya ngene. Lho iki kan sifat orang mukmin kok malah kowe wedi. Lah ya piye wedi nak ora ana awakku. Begitu maca sifat orang munafik malah tambah banter nangis. Ya Umar napa nangis? Bukan wong munafik, aku wedi nak sifat kuwi malah ana ning awakku. Ngoten niku nangis. Coba kalau kita megang Quran, maca meneng nangis luar biasa. Wonten ibu tutul Quran meneng nangis. Napa Bu ora iso maca? Niku masalah beda meneh. Mulane Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngaji alhamdulillah, Quran diimani, dibaca, dilihat maknanya, lalu dihayati, lalu diamalkan. Puncaknya didakwakan. Bicara dakwah Al-Quran, Bapak Ibu lazismu punya perhatian kepada lingkungan, sing ra duwe ditulung, itu namanya mendakwahkan Al-Quran. Ya kan, sing sugih bantu sing ra duwe digatekke, jangan sampai kemudian bodoh menjadi menderita karena nggak ada yang memperhatikan. Nah, itu namanya mendakwahkan Al-Quran. Contoh lagi mendakwahkan Quran, wong niki masjid ing jero kampung, nah ibu-ibu ke Darmawan Dawi PKK niku nak wong maghrib setengah 6 langsung usul Bu arisane mulane rada gasih. Lah napa gen saurunge maghrib rampung wong awak dhewe di kewajiban sholat ngoyak anak putu gening masjid. Jangan sampai kini ada malah sebelah nyanyi maros PKK. Itu iya mendakwahkan Quran itu ngoten niku. Ibu-ibu jadi ketua Darwis, ketua PKK itu dakwah Bu. Niatnya di salah satunya begitu. Iya. Bikin aturan yang ringan-ringan saja, ya kan Ibu sekalian, supaya kemudian orang bisa mengikuti, dan itulah namanya mendakwakan Al-Quran menurut kemampuan kita masing-masing. Dengan begitu berarti kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang mudah-mudahan dengan begitu puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning non sewu umpama durung kaya ngono kaya mau non sewu, itu tidak berarti puasa kita ditolak total, enggak. Saya ingin mengatakan agar kita non sewu, ayo hasil puasa diwujudkan, salah satunya cedak karo Al-Quran. Mungkin pada Ramadan masih Quran tetap dilanjutkan, zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran.
Insya Allah esok nyetel Al-Quran gesai, dalu gesai, moco diri, langkung saya mulai. Nah dengan begitu insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang diturunkan, dinuzulkan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi Ramadan penuh berkah karena kita semuanya bisa mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak boleh kedalon sebab apa? Nanti kalau sampai kewengen sahur telat sing disalahke pengajian. Guru-guru pusate telat suwi. Akhirnya tangannya kawan untuk ngene iki rasa poso sisan wae. Orang tambah dosa kan. Mulanya Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah bisa ketemu lain waktu kapan-kapan karena di sini insya Allah akan menjadi kegiatan rutin Bapak-bapak di Banyumanik. Ibu-ibu Aisyah di sini insya Allah memakmurkan masjidnya dengan pengajian dan kegiatan-kegiatan lainnya sehingga tambah ngrembaka, tambah rejo. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.